itu akan mulai dipertanyakan oleh orang-orang sekitar kamu. Dan ini adalah salah satu ujian yang akan kamu hadapi, atau mungkin sudah kamu hadapi. Menghitung bisa jadi merupakan sesuatu yang penting dalam kasus kamu, ya. Apakah itu tentang uang, waktu, dan cinta? Dia merasa sudah cukup dengan banyaknya yang kamu kasih. Tapi, in the end of time, itu gak akan sehat dan akan menyakitkan untuk kamu. Sehebat apapun kamu, pesannya adalah ketika semesta punya skenario terhadap kehidupanmu tentang apa yang harus kamu pelajari dalam hidup, maka ya, semua bisa terjadi. Virgo, hai, apa kabar? Kali ini adalah reading untukmu dan channeling message aku rasa perlu untuk kamu menjalani day by day menuju November 2020. Ada begitu banyak pesan dari semesta dan juga your spirit guide yang datang, dan aku akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang harus kamu antisipasi akan menjadi tantangan bagi kamu untuk menjalani hari-hari kamu menuju November 2020. Apa yang bisa jadi kekuatan kamu dan apa kelemahan kamu yang mungkin bisa kamu minimalisir untuk membuat sukses berada di tangan kamu. Oke. Dan aku harus tetap ingatkan setiap kali ada reading bahwa this is general reading, jadi mungkin gak akan semua resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Oke? Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Oke, Virgo. Sesuatu tentang mimpi dan cita-cita. Kamu harus konsisten mengejarnya. Kamu harus konsisten berada dalam semangat dan juga kerja keras itu. Oke? Kamu akan diingatkan untuk itu. Untuk mengingat lagi apa mimpi kamu, apa cita-cita kamu, dan wujudkan. Oke? It's all about love and passion, Virgo. Aku merasa ini tentang cinta kamu, passion kamu terhadap sesuatu, terhadap pekerjaan mungkin, terhadap apa yang sedang kamu pelajari untuk menjadi seorang ahli dalam hal itu. Even in the relationship, ya. In the relationship. Sabar itu menjadi salah satu kata yang jadi kunci untuk bulan ini. Kamu akan banyak menghadapi ujian yang membutuhkan kesabaran kamu untuk bisa melewatinya. Oke? Jadi kalau ada sesuatu yang membuatmu atau kamu merasa dibuat begitu emosi dengan itu, maka aku berusaha untuk mengingatkan bahwa sabar di sini adalah kunci. Oke? Mudah-mudahan kamu bisa memahami itu, dan dengan sabar segala sesuatu yang ada di depan jauh lebih mudah gitu. Ada sebuah masalah yang berpotensi muncul, Virgo, ya. Ini tentang keyakinan kamu terhadap sesuatu. Sebuah keyakinan dasar kamu yang kamu sangat percayai, yang kamu sangat merasa bahwa this is me gitu. Itu akan mulai dipertanyakan oleh orang-orang sekitar kamu. Dan ini adalah salah satu ujian yang akan kamu hadapi, atau mungkin sudah kamu hadapi, sedang kamu hadapi, tentang komitmen. Ini sebuah ujian komitmen, dan seberapa besar kamu ingin mencurahkan kemampuan kamu, tenaga kamu dalam sebuah bidang, dalam sesuatu yang kamu yakini akan membuat kamu menjadi besar, oke? Yang akan membuatmu menjadi seseorang. Aku bisa merasakan itu, oke? Dan semesta ingin mengingatkan, juga memberi pesan. Perjuangkan apa yang penting untukmu, ya. Karena bagi orang lain, mungkin mereka bisa memandang sebelah mata. It's not your business untuk memikirkan itu. Tapi jika itu penting untukmu dan kamu yang paling tahu apakah itu baik atau tidak untuk dirimu, maka jangan setengah-setengah, perjuangkan apa yang penting untuk hidupmu. Oke? Itu pesannya. Dan lepaskan ketakutan-ketakutanmu di masa lalu. Takut gagal, takut memulai sesuatu. Reclaim your power. Aku merasa seperti beberapa di antara kamu sekarang sedang menghadapi masalah dengan keluarga atau dengan orang terdekat, atau dalam hal pekerjaan yang membuat kamu sedikit tidak balance, membuat kamu sedikit tidak stabil, oke? Dan yang ingin diingatkan di sini adalah dapatkan kembali kekuatan kamu itu dengan lebih tune in, dengan lebih menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarga, oke? Beberapa di sini sedikit melupakan quality time dengan keluarganya,
karena kesibukan tertentu, bisa jadi itu pekerjaan, bisa jadi itu adalah hal baru dalam hidupmu yang membuat energi kamu full kamu curahkan di situ dan kamu lupa dengan orang-orang yang ada di keluarga yang sebetulnya ketika kamu lelah, ketika kamu merasa tidak punya cukup energi untuk melakukan hal yang lebih menantang, satu step lebih tinggi levelnya dari apa yang sedang kamu hadapi sekarang, yang sedang kamu kerjakan sekarang. Coba kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga dan dapatkan energimu di sana, ya. Ada banyak orang di sekeliling kamu yang menunggu kamu untuk bukan hanya sekedar ada, ngerti gak? Kadang kita secara fisik ada, tapi pikiran hati kita di pekerjaan misalnya, atau pikiran hati kita ada di relationship kita yang sedang kacau, misalnya. Jadi pastikan ketika menghabiskan waktu dengan keluarga, it's not about quantity time. Ini bukan tentang berapa lama waktu yang kamu habiskan bersama dengan mereka, tapi ini tentang seberapa berkualitas kamu betul-betul ada di situ, fisik, jiwa, pikiran, ya. Dan mereka butuh kamu. Ingatlah bahwa jika kamu sedang sulit memahami seseorang dalam circle kamu, apakah keluarga, teman, atau pasangan, maka coba untuk berbicara pada diri sendiri seperti ini. Oh, oke. Mereka ini sedang menjalani jalan hidup mereka, life path mereka, dengan roller coaster kehidupan mereka, dengan pergulatan batin mereka yang harus kamu sadari itu, ya. Jadi kalau ada orang-orang di sekeliling kamu yang sedikit mengganggu kamu karena ini kenapa sih ini orang begini gitu, atau kamu sulit memahami bagaimana cara berpikir seseorang dalam kehidupan kamu, bagaimana cara dia bertindak yang tiba-tiba beda dari kesehariannya, lalu kamu merasa muak dengan itu, atau kamu merasa apa sih lo gitu. Jadi aku dengar keheranan itu, ya, sebuah ungkapan entah dalam hati entah diucapkan, tapi menyaksikan apa yang orang lain lakukan, bagaimana orang lain bereaksi dan beraksi terhadap sebuah situasi. Dan kamu harus lebih sering mengingatkan dirimu sendiri untuk membuat kamu sadar bahwa oke, mereka menghadapi kehidupan mereka, jalan hidup atau jalan jiwa mereka dalam kehidupan ini yang mungkin tidak semuanya bisa kamu pahami. Dan harapannya dengan kamu lebih sering berbicara kepada diri kamu sendiri tentang itu, terhadap bagaimana orang lain bereaksi terhadap sebuah situasi, maka kamu jadi bisa lebih menghargai ketika orang lain melakukan sesuatu atau bertindak atau bersikap tidak seperti yang kamu harapkan, atau tidak seperti biasanya, atau tidak seperti kebanyakan orang. Oke? Mereka menjalani kehidupan yang itu adalah perjalanan jiwanya. Ujiannya beda, tiba-tiba dikasih feel yang beda dari semesta, dari Tuhan, dari spirit guide-nya, yang kita tidak tahu itu. Dapatkan kembali fokus kamu, Virgo. Kamu seringkali mudah teralihkan, seringkali mudah terdistract dengan hal-hal di sekeliling kamu, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu ekspektasikan, ya. Dan ketahuilah bahwa you create the situation. Kamu yang meng-create sebuah situasi dalam kehidupan kamu sendiri, ya. Kamu bisa merubahnya kapanpun kamu mau. Di garis bawahi, kapanpun kamu mau. Oke. Dan jangan lupa untuk memberi waktu kepada perubahan ini. Sebuah pekerjaan dengan diri sendiri, aku mendengar itu, bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kamu, Virgo, yang sepertinya harus diselesaikan dengan kamu kembali ke diri kamu sendiri. Lebih banyak memberi waktu pada diri kamu sendiri, tentang bagaimana kamu menghargai perspektif orang lain, tentang bagaimana kamu tune in dalam hubunganmu di lingkungan pekerjaan, di keluarga, dan di hubungan kamu seandainya kamu sedang dalam relationship saat ini. Oke. Berbicara tentang relationship, PR-nya adalah menghitung bisa jadi merupakan sesuatu yang penting dalam kasus kamu, ya. Apakah itu tentang uang, waktu, dan cinta? Mungkin beberapa orang naif akan bicara seperti ini. Ketika kita berbicara cinta dalam sebuah hubungan, kenapa harus hitung-hitungan? Kenapa harus seolah-olah cintanya bersyarat? It is, ya. Even tentang uang, tentang waktu, tentang cinta, menurutku tidak ada yang naif berbicara tentang itu. Karena kalaupun hubungan ini beberapa sudah ada di pernikahan, maka ini menjadi sesuatu hal yang penting. Semua harus balance, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita mau checklist tentang
daily activity atau pekerjaan sehari-hari itu hanya perlu dilakukan dalam pekerjaan, dalam sebuah profesi gitu, even dalam sebuah hubungan ya. Kira-kira dia ini ngambil terlalu banyak gak ya dari gue gitu? Apakah gue yang terlalu banyak ngasih ke hubungan ini? Ini sehat gak ya? Apakah ini timpang? Apakah ini balance? Oke? Jadi pesannya adalah jadilah seseorang yang atau pasangan yang aktif dan equal ya. Jangan pernah atas nama cinta kemudian kita dalam tanda kutip dibodohi sehingga terlalu banyak yang kita beri pada hubungan sementara yang lain tidak. Kadang terlalu banyak memberi dalam sebuah hubungan perlu disadari akan membuat orang lain tidak berkembang karena mereka merasa tidak perlu ikut memberi dalam hubungan karena dia merasa sudah cukup dengan banyaknya yang kamu kasih. Tapi in the end of time itu gak akan sehat dan akan menyakitkan untuk kamu. Jadi pastikan semuanya equal, sama, seimbang dan balance dalam hubungan, oke? Tidak perlu terburu-buru karena beberapa di antara kamu aku sense terlalu ingin cepat serius, terlalu ingin. Jadi gini, seseorang memberi banyak pada hubungan karena dia ingin hubungan ini tetap ada gitu. Hubungan ini selalu dalam tracknya ya. Ibaratnya kalau ada kita mau bikin sebuah garis tuh dot to dotnya tuh kita selalu isi. Kita yang selalu gambar. Jadinya panjang. Pengennya long lasting. Kayak maskara. Pengennya selamanya. Pengennya yang pertama dan terakhir. Pengennya sampai menikah dan lain-lain. Oke. Beberapa sudah menikah ya. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk yang masih single atau sedang dalam relationship. Tapi belum ada titik temu apakah hubungan ini mau dibawa ke jenjang yang lebih serius atau tidak ya. Dan jangan frustasi hanya karena menduga-duga atau mengira-ira, kok ini kenapa sih dia kok nggak maju-maju nih gitu, kok nggak ngelamar sih, kok nggak segera ngenalin gue ke orang tuanya sih gitu. Yakinlah, oke, jalani setiap harinya, kamu punya cita-cita, goal dan lain-lain. Fokus pada segala hal dalam kehidupanmu, jangan hanya tentang relationship kamu. Karena semesta mau bilang, jika ini adalah hubungan yang kuat dan solid, oke, mereka akan menunggu, oke. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kamu harus percaya itu. So, Virgo. Oops. Not yet. Kita tanya tarot card. Apa yang dia punya untuk Virgo? Nasihatnya untuk Virgo menjelang November 2020. Too much, Virgo. Terlalu banyak. Virgo. Queen of Cups tadi sempat mau keluar dan dia keluar lagi. Oke, that's okay. Wow. Look at that. Kamu mendapatkan 2 queen. Bottom of the deck. You can't believe this. King of Swords. Like seriously, Virgo. Wow. Keren. Kamu diingatkan untuk konfirmasi ya. Yang tadi sempat aku channeling message dari semesta. Kamu diingatkan untuk mempertahankan apa yang kamu yakini ya. Karena ada isu atau masalah yang potensinya akan muncul adalah orang-orang mulai mempertanyakan keyakinan kamu terhadap sebuah hal ya. Beberapa dalam pekerjaan, dalam di tempat belajarnya, kuliah, sekolah, tentang cara kamu. Dan ini nilai dasar ya, yang buat kamu ini penting banget untuk dipertahankan. So, pertahankan apa yang menurutmu penting ya, penting bagi kamu. Seperti misalnya yang penting bagi kamu adalah kamu memikul tanggung jawab semua orang. Kamu merasa bahwa orang-orang yang kamu sayangi harus kamu lindungi. Orang-orang yang kamu sayangi harus safe, harus aman. Dan itu beberapa orang, entah siapapun ya, kayak mulai mempertanyakan, lu ngapain sih kayak gini, segitunya banget gitu. Tapi this is you gitu. Aku merasa ini nilai-nilai yang kamu tanamkan sejak dari kecil mungkin. Dan sampai besar pun kamu meyakini bahwa
ketika aku tumbuh, ketika aku menjadi dewasa, maka aku akan jadi orang yang mengayomi siapapun orang yang aku sayangi. Hanya saja pesannya, pastikan kamu tidak memberi terlalu banyak terhadap sesuatu, ya. Segala sesuatu yang terlalu tetap tidak bagus. Even yang kamu lakukan adalah hal yang baik, tapi too much selalu tidak memberi hal positif di akhir, ya. Jadi kamu tidak boleh sakit karena ini, kamu tidak boleh kelelahan karena ini, karena kamu harus memaintain itu kehidupan kamu, oke? Nine of Cups, ya. Dengan apa yang kamu upayakan ini, kamu berhak untuk mendapatkan segalanya, ya. Perasaan itu, ini buat kamu adalah sesuatu yang kamu merasa ini kok yang bikin aku bahagia. Jadi kenapa kalian mempertanyakan sesuatu yang bikin aku bahagia gitu? Even aku kerja habis-habisan banting tulang untuk orang-orang yang aku sayang, ya memang ini yang bikin aku bahagia. Ini yang membuat aku merasa puas, ya, merasa puas dengan emosiku, dengan jiwaku, dengan segalanya. Aku merasa happy, merasa bahagia dengan ini. Nine of Cups, ya. Wow. Virgo, ya, kamu berhak menjadi queen dalam hal apapun. Oke? Dan seseorang di sini, jika kalian sedang dalam sebuah hubungan, maka aku menangkap pesan itu. Kamu memang memberi banyak sekali pada sebuah hubungan, ya. Even gak cuma dalam hubungan ini, beberapa yang single dalam circle dia, dalam kehidupannya dia, dalam keluarga, even dalam pertemanan, apalagi dalam pekerjaan. Kamu all out, kamu ngasih yang terbaik yang bisa kamu kasih, ya. Kamu ngasih selagi kamu bisa. Itu yang aku dengar. Oke. That's why you are a queen, ya. Kamu akan punya itu. Kalau kamu belum punya sekarang, maka kamu akan punya itu, ya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang, ya, this is for some of you. Beberapa di antara kamu ditakdirkan untuk menjadi seorang queen, ya. Kamu mencintai diri kamu, kamu tahu bagaimana kamu harus menyenangkan orang-orang di sekeliling kamu, ya. Beberapa ini energinya sepertinya, untuk 1-2 orang seperti single parents, mother, aku menangkap energi seorang ibu gitu, yang berjuang begitu keras untuk kebahagiaan keluarganya, yang this is so beautiful, ya. Dia tahu dengan apa yang dia lakukan, dia bekerja keras untuk itu, untuk menafkahi, ya, untuk memberikan banyak hal kepada orang-orang di sekelilingnya. Obstacle-nya adalah sebuah perasaan yang aku bilang, ya, terlalu banyak memberi. Ada potensi kamu akan kehilangan diri kamu. Karena bisa jadi kamu lupa istirahat, bisa jadi kamu lupa menyenangkan diri kamu sendiri. Kalau potensinya seperti itu, maka ini harus kamu catat, ya. Tantangan bagi kamu sekarang yang memang sedang begitu banyak mengupayakan sesuatu dalam kehidupannya dan juga orang-orang yang dia sayangi. Kamu punya kecenderungan tidak bisa melihat ini, ya, 2 ini. Yang pertama adalah penyesalan, bahkan kamu tidak bisa membuka hati kamu sendiri untuk diri kamu, gitu. Karena kamu terlalu fokus pada banyak orang. Karena kamu begitu baiknya, kamu sebaik itu, kamu gentleman sekali, kamu, oh my god, wow, you're just so great, gitu. Tapi jangan sampai terlalu, jangan sampai energi kamu betul-betul habis untuk ini. Sehebat apapun kamu, pesannya adalah ketika semesta punya skenario terhadap kehidupanmu tentang apa yang harus kamu pelajari dalam hidup, maka ya, semua bisa terjadi. Dan kamu harus memahami itu. Ada hal yang di luar kendali kamu. It is okay untuk bisa mengontrol hidup kamu mau kemana. Kamu sangat tahu. Kamu saat ini dalam manajemen kehidupan yang bagus. Makanya kenapa tadi waktu channeling message pun seperti konfirmasi lagi. Ini hanya mengkonfirmasi apa yang sudah aku channeling di awal, ya. Tentang kamu yang memberi banyak terhadap sebuah hubungan, entah dalam keluarga, pekerjaan, ya. Dalam hubungan relationship, apalagi dalam percintaan kamu, ya. Dan seseorang memanifestasi kamu begitu baik. Dia mencintai kamu, dia melihat kamu dan mengagumimu sebagai sosok yang luar biasa. Tapi pastikan luar biasanya kamu tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, Virgo? That's all. Aku lupa. Ini aku dapatkan ketika channeling message pertama. Ya, it's time to release negativity. Apapun di masa lalu tidak perlu dibawa.
Kalaupun kamu memikul semua beban di pundak kamu, maka pastikan kamu juga memberi waktu bagi dirimu untuk istirahat. Kamu mencintai sebegitu besar pada orang lain, pada sekitarmu, pada semesta, ya. Pastikan kamu mendapatkan cinta itu juga dari orang-orang sekeliling kamu. Pastikan kamu juga tidak lupa untuk menghitung. Jangan ada blank checklist yang kosong dalam sebuah hubungan. Jadi seolah-olah kamu gak perlu checklist. Apakah dia sudah gini, apakah dia sudah gitu, apakah dia sudah memberi pada hubungan ini, apakah dia loyal, apakah dia setia, apakah dia berkomitmen. Itu tetap harus dihitung dan dipertanyakan, ya, agar balancing tetap tercipta dan agar kamu tidak mendapatkan kekecewaan yang terlalu besar karena kamu merasa kamu bisa mengontrol setiap hal dalam kehidupan kamu. Oke? Tetaplah visionary, tetaplah menjadi pengasih, tetaplah bijaksana, dan ya, kamu akan mendapatkan semua hal yang kamu inginkan dalam hidup kamu selagi kamu bisa memanage ini untuk bisa balance. Thank you Virgo. Thanks for your support guys. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, atau komen harapan-harapan kamu. Aku mau komentar kalian lebih tentang apa yang membuat kalian bisa bahagia. Apa yang membuat kalian tertrigger atau termotivasi atau bersemangat untuk mencapai cita-cita kalian. So, secara tidak langsung kalian juga memanifestasi itu. Dan mudah-mudahan semua impian kamu terwujud. Anyway, see you on the next video. Thank you guys. Take care. I love you.